Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube YN. Selamat datang di kelas pertama belajar Forex atau kelas tutorial belajar Forex. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah memilih video ini atau telah mengklik video ini. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan materi terkait bagaimana cara memulai Forex atau materi mengenai trading Forex dimulai dari yang paling dasar sampai nanti pada tingkat advance atau tingkat lanjut. Nah, sebelum kita mulai, saya akan overview sedikit materi kita kali ini. Nah, pada bagian pertama, pada bagian persiapan, kita akan membahas terkait cara memilih broker dan juga memilih platform trading. Kemudian kedua, pada bagian membuka akun atau bagian registrasi akun, kita akan membahas terkait tipe akun atau jenis-jenis akun, baik standar, mini, mikro, sen, termasuk dalamnya yang paling penting adalah leverage dan juga margin, serta yang berkaitannya. Kemudian bagian 3, MetaTrader, kita running MetaTrader, bagaimana menghubungkan akun yang sudah kita buat ke terminal MetaTrader. Kemudian bagian 4 ada perdagangan, bagaimana kita memulai perdagangan, apa saja jenis-jenis order seperti limit order, stop limit, dan juga instan, termasuk yang lainnya juga. Kemudian yang kelima adalah keuntungan, apa itu pips, apa itu poin, dan bagaimana cara menghitung keuntungannya. Nah, mari langsung kita masuk pada bagian pertama. Nah, pada bagian ini saya akan singkat-singkat saja. Jadi pada bagian persiapan ini intinya kita harus memilih broker dan juga memilih platform. Nah, apa tuh broker? Broker adalah perantara. Mereka yang menyediakan jasa, mereka yang menyediakan layanan untuk kita dapat berdagang ke pasar. Nah, bagaimana cara memilih broker dengan tepat? Nah, saya punya beberapa poin rekomendasi agar teman-teman bisa pertimbangkan sebelum memilih broker. Nah, poin tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa broker telah regulasi, artinya dia telah diawasi di bawah pengawasan lembaga terkait. Dalam hal ini adalah Bapepti. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita praktek. Nah, cara memastikannya adalah teman-teman bisa langsung masuk ke situs webnya atau bisa langsung di search di Google dengan kata kunci seperti ini, pialang berjangka. Nah, memang pialang merupakan istilah lain dari broker. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil pencarian seperti ini. Langsung saja dibuka. Nah, jika tidak, teman-teman bisa membuka situs bapepti.co.id lalu membuka pelaku pasar. Ya, lalu pilih yang pialang berjangka. Nah, di sini telah tersedia sejumlah broker yang telah diawasi atau telah terregulasi oleh Bapepti ini. Jadi memang ini bisa menjadi indikator awal yang baik ketika kita ingin memilih broker. Nah, kemudian di sini kalian akan diberikan detailnya. Contoh saya ambil yang paling atas. Di sini dikasih tahu alamatnya di mana, kemudian nomor izinnya apa, nomor teleponnya, email, dan sampai websitenya, bahkan nomor rekeningnya. Jadi ini sangat baik ketika teman-teman ingin memilih broker. Apalagi katakanlah jika teman-teman memiliki masalah, maka ketika ada kantor seperti ini, pihak berwenang mudah untuk melacaknya. Nah, ini syarat utama yang menurut saya harus kalian ikuti, yaitu telah terdaftar pada Bapepti. Nah, itu pada bagian pertama, regulasi. Kemudian kedua, track record. Kita cari saja di website-website ulasan atau dimanapun itu yang mereview broker terkait. Saya pikir teman-teman sudah cukup tahu, bisa masuk di berita, bisa masuk sosial medianya, atau mungkin website. Ya, kemudian layanan. Nah, ini saya singkat saja. Banyak layanan, teman-teman bisa masuk ke websitenya, cari fitur apa saja yang menguntungkan teman-teman, yang cocok dengan teman-teman. Namun yang saya soroti adalah dua yang umum menjadi kritikan dari para trader, yaitu layanan terkait withdraw dan deposit. Nah, pastikan carilah yang withdraw dan depositnya aman, yang cepat. Nah, biasanya ada keterangan di situ. Dalam waktu sekian menit, dana masuk, atau dalam sekian jam, dana masuk, atau mungkin yang lebih lama lagi. Nah, carilah yang lebih cepat dan pastikan cari yang ulasannya yang terbaik. Dan tentu biaya. Jadi intinya poin ini adalah biaya ini akan mengurangi balance kita nantinya. Nah, mungkin ada banyak biaya, termasuk mungkin nanti ada pajak yang diperhitungkan, baik mungkin sudah disertakan atau mungkin tidak disertakan. Nah, namun yang saya soroti di sini adalah istilah yang sering kita dengar, yaitu, atau mungkin teman-teman baru dengar, yaitu spread. Nah, spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Ya, jadi ini merupakan keuntungan bagi broker dan merupakan biaya yang dibebankan kepada kita. Jadi ketika katakanlah kita ingin beli atau ingin jual, biasanya broker akan menaikkan sekian poin sebagai bagian dari keuntungan dari si broker. Sehingga kita memilih broker dalam hal ini adalah broker dengan biaya spread yang rendah. Nah, itu disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Nah, umumnya biaya spread ini ada dua. Ada yang fix, ada juga yang floating. Nah, kalau fix, kayak harga tetap, harga yang telah di fix. Floating kita ngambang. Nah, sayangnya ada beberapa broker yang menyatakan fix namun di dalam keadaan tertentu biayanya malah naik. Nah, ini biasa terjadi pada broker yang nakal. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih dalam, lebih banyak terkait spread di Forex, silakan ikuti channel ini. Nah, selanjutnya jelas kita tadi masuk pada bagian memilih platform trading. Setelah memilih perantaranya, kita pilih platform tradingnya. Nah, umumnya bisa berbasis web, jadi sering diistilahkan dengan web trade. Jadi kita bisa di websitenya langsung, misalnya broker ABC, kita masuk brokerabc.com, lalu bisa trading di situ. Nah, lalu kemudian bisa juga aplikasi langsung dari si brokernya. Jadi misalnya broker ABC, kita tinggal cari Play Store atau App Store, atau misalnya langsung dari websitenya kita download. Atau yang ketiga adalah aplikasi dari luar atau third party.
dari pihak ketiga. Nah, ini yang kemudian nanti saya akan rekomendasikan kepada teman-teman, yaitu kita akan menggunakan MetaTrader. Jadi MetaTrader ini ibaratnya seperti terminal, di mana dia menyediakan jasa layanan untuk menyediakan infografik, menyediakan alat-alat indikator, dan juga berita-berita fundamental atau yang berkaitan. Nah, nanti para broker akan masuk di sini. Jadi ketika trader ingin berdagang pada broker A, maka dia tinggal masuk di third party ini, lalu cari broker A, lalu sambungkan akun yang sudah dibuka, maka otomatis kita tinggal bisa trading. Begitu pula dengan ketika kita memilih broker D, broker E, dan seterusnya. Nanti ini yang kita akan praktikkan, yaitu MetaTrader. Nah, jadi sampai di sini kita sudah mempersiapkan broker perantara kita yang sudah kita pilih, dan kedua adalah MetaTrader sebagai media kita atau platform kita melakukan trading. Maka selanjutnya kita masuk pada bagian 2, yaitu melakukan registrasi akun atau mulai membuka akun. Nah, umumnya pada saat membuka akun, inilah informasi-informasi yang umumnya akan kita isi pada kolom. Jelas yang pertama terkait identitas atau personal data kita. Nah, ada dua jenis akun, ada demo dan ada live atau akun real. Nah, kalau demo biasanya mereka tidak langsung meminta data personal seperti KTP, rekening, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau real biasanya mereka minta data-data spesifik seperti itu. Karena apa? Nantinya kita akan memberikan deposit uang real. Nah, kalau pada demo kita menggunakan virtual balance, jadi kita menggunakan uang virtual, bukan uang asli, jadi kita masih bisa untuk berlatih, ya. Nah, jadi baik demo maupun live, nanti caranya akan sama, sehingga teman-teman sebaiknya menyimak dari awal sampai akhir. Nah, kemudian informasi kedua yang ditanyakan biasanya profil risiko. Nah, ini tidak di setiap broker tanyakan, namun umumnya ada. Seperti berapa sumber dana yang akan ditradingkan, kemudian dari mana sumbernya, dan yang berkaitan. Kan nanti akan ada rekomendasi trading yang diberikan oleh broker. Nah, kemudian tadi platform. Nah, kita sudah memilih MetaTrader. Nah, pada MetaTrader ini dibagi lagi menjadi dua umumnya. Ada MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, kalau kita membuka akun pada MetaTrader 5, maka nanti software yang akan kita gunakan adalah MetaTrader 5. Begitu juga dengan MetaTrader 4. Nah, ini mungkin bisa dibilang servernya beda. Jadi kita harus sesuaikan dengan akun yang kita buka. Di 4, di 5, di 5. Bedanya apa? Biasanya beda di fitur, kemudian yang paling umum adalah misalnya perbedaan di jumlah aset. Nah, lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dua yang bawah ini. Nah, ini biasanya sudah jadi paket ketika kita ingin membuka akun. Kita diminta untuk memilih tipe akun dan juga leverage-nya. Nah, itu biasa satu paket. Nah, mari kita masuk pada yang bagian pertama, yaitu tipe akun. Nah, jadi tentu sebelum trading, kita harus memilih jenis akun atau tipe akun yang sesuai dengan preferensi keuangan kita atau sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Nah, umumnya tipe akun terbagi menjadi sekitar 3-4 jenis akun. Ada akun standar, akun mini, mikro, dan sen. Nah, tidak setiap broker membuka setiap akun ini. Namun, umumnya yang pasti ada adalah akun standar. Nah, lalu apa perbedaan di antara akun-akun ini? Nah, yang pertama adalah akun standar. Nah, akun standar adalah akun perdagangan dengan jumlah satu lotnya adalah sebesar $100.000 atau sekitar 1,5 miliar. Artinya, untuk dapat kita membuka akun trading pada akun standar, kita harus menyediakan sebesar $100.000 atau 1,5 miliar. Nah, apa itu lot? Lot adalah satuan yang digunakan untuk kita melakukan jual beli. Nah, satu lot pada akun standar adalah sebesar $100.000. Nah, lalu kemudian bedanya dengan akun mini adalah akun mini per satu lotnya adalah sebesar 1/10 dari akun standar. Untuk membuka akun mini kita butuh menyediakan sekitar $10.000, sekitar 150 jutaan. Lalu kemudian ada akun mikro 1/10-nya juga. Dan kemudian akun sen. Nah, akun sen ini intinya adalah dia bukan dalam dolar, tapi dalam sen. Jadi katakanlah kita pakai unit misalnya 100.000 ya, unitnya 100.000. Maka ini di depan sini bukan jadi dolar, tapi sen. Jadi bukan 1,5 miliar, bukan $100.000, tapi dikonversi lagi ke dalam sen. Artinya sudah pasti lebih kecil. Sehingga memilih akun tergantung pada kemampuan teman-teman. Semakin ke kiri, maka semakin tinggi, semakin ke kanan, semakin rendah. Pada saat kita melakukan pendaftaran, tipe akun ini akan selalu dibarengi dengan pemilihan daya ungkit atau pengungkit. Nah, lalu apa itu leverage? Mari langsung kita bahas sekarang. Jadi kalau kita artikan secara harafiah, leverage itu pengungkit, daya ungkit. Jadi kita diangkat ke atas, kita diungkit ke atas. Nah, pada konteks forex, maka leverage ini dapat kita artikan juga sebagai dana pinjaman atau uang pinjaman. Jadi uang pinjaman yang diberikan oleh broker agar trader mampu melakukan perdagangan pada nominal yang lebih besar. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada ilustrasi ini, katakanlah kita cuma punya modal awal katakanlah 1 juta. Ya, tapi kita mau trading pada nominal 2 juta. Nah, maka saya datang ke broker pinjamkan saya 1 juta sehingga mendapatkan 2 juta. Nah, setelah dapat 2 juta maka kita bisa mulai trading pada angka yang kita inginkan atau tujuan trading kita. Nah, 1 juta ini menjadi jaminan kepada broker agar dia meminjamkan 1 jutanya kepada kita. Ya, ini sebagai jaminan. Nah, dalam dunia forex, jaminan ini yang kemudian diistilahkan dengan margin. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Saya akan mencontohkan seorang sales katakanlah bernama Budi. Nah, jadi
Si Budi ini adalah seorang sales properti, sales rumah, maklar lah. Pekerjaan dia adalah jual beli rumah. Dia mendapatkan keuntungan dari jual harga tinggi. Jadi yang harus dia lakukan adalah dia membeli rumahnya terlebih dahulu. Katakanlah rumahnya 100 juta. Lalu kemudian nanti ketika harganya naik 150 juta, dia jual dia dapat untung. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, namun kemudian yang menjadi masalah adalah si Budi ini cuma punya dana sebesar 10 juta. Nah, lalu kemudian dia mulai berpikir, waduh, ini kalau cuma 10 juta ini, saya tidak bisa membeli rumah 100 juta ini. Otomatis saya tidak akan bisa untung. Sedangkan saya begitu yakin setelah saya analisis, ini saya yakin 3 bulan, 5 bulan ke depan, harganya bakal naik ke 150 juta. Akhirnya dia mulai berpikir untuk mencari dana pinjaman. Dia datanglah kepada saya dan dia pinjam kepada saya 90 juta. Nah, akhirnya 10 juta ini dia berikan sebagai jaminan, dan saya pinjamkan dia 90 juta. Nah, maka kemudian sekarang dia sudah memiliki 100 juta. Nah, 100 juta ini yang kemudian dia pakaikan untuk membeli rumah. Lalu, singkat cerita, ternyata betul, hasil analisis dia, harga rumah berhasil naik hingga ke 150 juta dan dia menjualnya pada angka 150 juta. Nah, pada akhirnya yang didapat adalah 10 juta yang di awal, dia ambil kembali, uang jaminannya saya kembalikan 10 juta ke dia, kemudian 50 jutanya dia ambil, dan 90 juta yang saya pinjamkan, dia kembalikan kepada saya. Tentu dengan biaya-biaya yang sudah kita persyaratkan. Nah, sehingga inilah gambaran leverage yang kurang lebih sama pada forex. Jadi kamu mau beli 100, tapi kamu cuma punya uang 1 nih, saya kasih 99. Tapi nanti kamu kembalikan 99 kepada saya utuh dan ada biayanya sedikit. Nah, pada transaksi semacam ini, broker akan membuat persyaratan di mana tidak boleh terjadi loss pada saya, pada broker. Jadi pada batas angka sekian, katakanlah di forex ya, ini sudah masuk dalam ranah forex. Katakanlah dia pinjam $100 untuk targetnya dapat $150. Jadi begitu dia sudah sampai 120, 115 atau 110 sebelum sampai 100, itu kita sudah akan peringatkan. Jadi tidak boleh rugi. Begitu rugi, saya akan potong perdagangan ini, saya ambil 90 juta saya atau 90 atau $900 saya biar aman, biar saya tidak rugi. Jadi perjanjian bahwa broker tidak boleh loss itu ada pada transaksi semacam ini. Sehingga ketika broker sudah mempelajari, wah ini sudah mulai tipis nih, dia akan langsung calling sama si trader ini dan dia langsung bilang perdagangan harus diberhentikan. Nah, proses dia calling ini, dia memberhentikan perdagangan ini agar dia tidak rugi, itu disebut dengan margin call. Artinya saldomu itu sudah tipis, saldo trader ini sudah tipis sehingga tidak bisa lagi dilanjutkan. Terus daripada saya rugi, ya saya potong. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga seringkali leverage itu biasanya dibuat dalam perbandingan seperti di sini ya. Jadi biasa dibuat dalam perbandingan 1:100, 1:50, 1:200, 1:500, dan seterusnya. Di mana 1 ini merupakan dana kita atau margin kita. Dan 100 merupakan dana yang dipinjamkan. Jadi katakanlah kita mau trading di angka 100. Nah, tapi uang kita $1. Maka kita menjaminkan $1 kita untuk mendapatkan $99 dari broker. Sehingga totalnya 100. Atau ini saya akan memberikan contoh biar langsung lebih mudah dipahami. Nah, biasanya memang dibuat dalam presentasi agar lebih memudahkan. 1:100 artinya 1%. Jadi kan 1:100 ini kan artinya 1/100, 1%. Artinya kita harus menyediakan margin atau dana jaminan sebesar 1% untuk nominal yang ingin kita tradingkan. Nah, langsung saja kita bikin contoh biar kita paham. Jadi katakanlah contoh kita membuka akun mini. Akun mini kan satu lotnya $10.000. Nah, katakanlah kita beli nih. Kita beli atau jual di euro US dollar. Satu lot. Kita beli satu lot, maka totalnya adalah 10.000 karena satu lot sama dengan 10.000. Satu lot dikali 10.000 sama dengan 10.000. Maka jika kita tidak menggunakan leverage, kita akan membayar sebesar $10.000. Ya, itu kalau kita tanpa menggunakan leverage, itu normalnya. Nah, namun ketika kita menggunakan leverage, katakanlah kita menggunakan leverage yang 1:100. Maka artinya kita harus menyediakan 1% dari transaksi tersebut untuk bisa menggerakkan $10.000. Jadi artinya untuk kita bisa trading di satu lot di $10.000, kita harus menjaminkan $100. Atau kita harus menjaminkan 1% dari 10.000. Nah, itu kalau leverage-nya 1:100. Kalau misalnya kita buka akun mini dengan satu lot 10.000 dan kita beli leverage 1:200, artinya margin yang harus kita persiapkan adalah 0,5%-nya. Maka jaminannya adalah sekian untuk menggerakkan 10.000. Ya, jadi semoga teman-teman bisa dapat gambaran dan bisa memperjelas pemahaman teman-teman terkait leverage ini. Nah, pada broker biasanya langsung dibikin paket-paketan. Jadi langsung dibikin seperti ini, di mana langsung dibikin di situ $200. Anda punya $200 sudah bisa buka akun dengan keterangan leverage-nya, kemudian loss spread dan fixed rate dan lain-lain. Nah, umumnya biasanya sudah dipaket-paketkan seperti ini. Nah, maka selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung bagaimana membuka akun tersebut dan menghubungkannya dengan MetaTrader pada bagian 3.